selamat datang di Sinau Bareng Babakan Bisnis. Bareng aku Isti di sini. Kita akan ngobrol bersama salah satu pelaku usaha kreatif yang ada di Kota Solo. Siapakah beliau? Nanti kita akan kenalan dan kita akan ulik bersama usaha yang saat ini sedang ditekuni. So buat teman-teman, tetap stay tune. Kita belajar bareng and check this out. Oke teman-teman, kita sekarang udah bersama dengan Bu Fani, salah satu pemilik dari usaha kreatif di Kota Solo, Behind the Craft. Mungkin teman-teman juga udah nggak sabar nih ya Bu, sebenarnya usaha dan produk apa sih Bu yang sekarang itu Bu Fani tekuni seperti itu Bu? Boleh diceritakan ke teman-teman Bu? Ya, kebetulan saya adalah pelaku industri kreatif dan ini berhubungan dengan kerajinan handmade. Saya seorang kriawan juga dengan media dasarnya kain flanel. Nah, ini kebetulan kita baru create beberapa karya yang memang istilahnya kita menggunakan kain flanel itu. Kalau untuk ini Bu, sejarah dari usaha ini dibangun seperti itu Bu, kira-kira itu dimulai dari tahun berapa dan motivasinya seperti apa Bu? Oke, jadi gini, kita pertama kali itu sebenarnya, nah ini karya saya yang pertama kebetulan ada di meja. Ini awalnya dari sini ya. Ini saya bikin tahun 2013. Waktu itu saya mau bikin mainan anak. Kebetulan saya bikin itu karena alergi, jadi saya nggak bisa lanjut. Nah, terus selang beberapa waktu, ini tuh sebenarnya cuma hobi aja karena usaha pertama saya bukan ini. Yang utama adalah saya fashion design sama baju pengantin beda gitu kan. Nah, terus pas pandemi tiba-tiba saya tuh bingung karena nggak ada pengantin, nggak ada make up, nggak ada apa-apa ya kan. Terus saya mikir saya tuh mau kerja apa gitu kan. Nah, terus tiba-tiba si strawberry ini nongol gitu loh di pandangan saya. Ini dari strawberry. Iya, jadi ini tuh saya udah taruh lama banget. Terus tiba-tiba pas pandemi itu mata saya melihat si strawberry ini Mbak Isti. Nah, terus saya pengen, iya ya yang kemarin saya bikin itu belum selesai gitu kan. Terus saya bikin satu persatu, kok malah jadi kebablasan sampai ke sini. Jadi sejarahnya itu dari ide karena pandemi ya Bu, karena nggak ada yang dari desainnya, emang nggak ada pasarnya, jadi beralih ke ide pembuatan kerajinan dari flanel kayak gitu. Nah kalau dari perkembangannya sendiri Bu terkait untuk produksi flanel sendiri ini Bu Fani setelah mulai aktif kayak gitu, konsumennya mulai banyak seperti itu, menetapkan batasan untuk produksinya nggak Bu, atau produksi tiap hari seperti itu baru nanti dilaksanakan? Oh ya, kalau produksi itu pasti tiap hari pasti, karena bagaimanapun ini kan kita harus selalu update ya, update desain, update karya. Jadi ya puji Tuhan selama ini saya tidak pernah bisa stok barang gitu ya. Selalu habis gitu ya Bu? Selalu habis. Kalaupun itu malah seringnya kita PO ya, pre-order gitu, terutama untuk yang karya-karya custom, terus karya-karya yang baru. Kalaupun ada beberapa waktu yang istilahnya kita kosong gitu ya, saya gunakan itu untuk kita create karya baru, bikin foto. Apa nih Bu yang paling diminati pasar gitu Bu dari kerajinan flanel ini? Kalau untuk peminatnya itu sebenarnya rata-rata pasti yang punya anak ya, pasti punya anak-anak kecil, karena saya create ini memang pertama kali berasal dari mainan edukasi anak-anak. Mainan edukasi anak-anak itu kebetulan kan waktu pandemi itu anak saya masih TK, mau lulus TK. Nah, jadi teman-temannya kan masih TK semua tuh. Nah, dari situ kita bikin mainan yang edukasi untuk anak-anak pas di rumah. Nah, dari situ terus kita jalanin sampai sekarang banyak request yang bikin home decor lah, segala macam kita bikin. Kalau untuk ini Bu, bahan-bahan alatnya untuk create kerajinan ini tuh apa aja sih Bu sebenarnya? Susahkah didapat? Kalau untuk bahan dasarnya sih sebenarnya tidak terlalu susah untuk didapat ya Mbak Isti. Contoh kayak bahan dasar yang di belakang ini kan bahan dasarnya kain flanel. Nah, kebetulan kain flanel ini kan macam-macam grade-nya. Ada yang dari Korea, ada yang dari Taiwan. Kebetulan kan saya juga ada yang dari Brasil. Dari Brasil itu sangat susah didapat. Contoh yang ini dari ini. Tiga ini dari Brasil. Nah, jadi otomatis kalau untuk bahan-bahan itu ya kayak apa ya, kayak kreativitasnya kita kayak hunting aja gitu, sambil jalan ke kota apa kita lihat ini bagus ya kita beli gitu. Jadi nggak mesti sih, contoh kayak benang kayak begini, ini kita jalan, saya dapat ini di Semarang ya, terus kayak benang-benang gini, terus yang manik-manik dan macam-macam itu
nggak bisa didapat dari satu toko dan satu tempat. Jadi kita, sambil berjelajah nyari. iya itu, jadi kita sekalian kemana itu biasanya kita hunting pernak pernik gitu. Kalau ini Bu, untuk proses stok bahan bakunya sendiri, kalau misal bahan bakunya itu tuh prosesnya dari yang beli pertama bakal dipakai dulu atau nanti sesuai request konsumen, misal warna-warnanya ini banyak banget kan ya Bu. Nah kalau misal ada satu warna atau beberapa warna yang kurang banyak digunakan kayak gitu, nah bahan bakunya ini kalau misal udah usang gimana nih Bu cara itunya nantinya, atau ya udah diganti sama warna-warna baru atau Gini, kebetulan sih kain flanel ini kan ada 55 warna ya, 55 warna untuk yang grade Taiwan. Kalau untuk yang dari Korea itu kita ada 60 warna. Terus kalau yang dari Brasil tuh banyak sekali warnanya, saya nggak hafal ada berapa. Cuman biasanya ini kain ini kan ada lapisan dalam dan luar. Nah, yang Mbak Isti lihat ini adalah lapisan bagian luar. Kalaupun ini seandainya kita mungkin lama nggak terpakai, contoh warna-warna gelap seperti ini ya. Ini warna-warna gelap ini kan jarang banget dipakai, apalagi anak-anak nggak suka warna gelap. Ini biasanya kan kalau dibuka warnanya pasti belang di sini. Nah itu nggak masalah Mbak Isti, karena posisinya ini kan ada di dalam. Jadi waktu nanti kita mau jahit kayak anak-anak itu, kita jahit ini posisinya nanti ada di dalam. Jadi yang bagian yang di lipetan bagusnya ini tetap warnanya tetap bagus. jadi tetap bisa digunain gitu ya Bu. Oke, jadi nggak ada barang yang membazir kayak gitu. Kalau untuk produksinya sendiri Bu Fani, ini cuma di rumah, maksudnya produksi memanfaatkan ruang-ruang yang di rumah jadi lebih bisa lebih bisa enjoy karena di rumah sendiri, atau ada nyewa tempat buat produksinya ini sendiri gitu? Sementara ini belum ya. Nah, jadi sementara ini saya masih di rumah sendiri. Juga istilahnya kan kalau di rumah tuh kita lebih fleksibel, lebih santai, karena kerjaan saya ini berhubungan dengan kreativitas, dan kreativitas itu biasanya nyambung sama mood gitu kan. Kalau moodnya nggak dapat, biasanya saya juga nggak bisa ngerjain apa-apa gitu. Nah jadi saya lebih merasa tenang kalau kerjaan itu dikerjakan di rumah. Kalau untuk sasaran dari produk yang Bu Fani buat sendiri nih Bu, dari kerajinan flanel itu tuh sebenarnya siapa aja nih Bu yang jadi target pasarnya? Sebenarnya target pasarnya itu luas banget ya, dari anak-anak sampai dewasa, itu rumah tangga mau mas-mas sama bapak-bapak bisa aja. Cuman segmen saya kebanyakan memang bener-bener orang yang middle up, dalam arti gini, mereka melihatnya sudah bukan lagi menilai karya saya, bukan menilai bahan gitu. Ini barangnya berapa toh, kan seringkali kita kalau beli barang atau beli pernak-pernik itu kan selalu kita mikirnya tuh harganya kan, harganya, terus dia lah cuman gini aja lo kok mahal. Nah gitu. Jadi untuk target market saya kebetulan adalah orang-orang yang sudah tidak melihat karya saya ini dari bahannya, tapi mereka membeli waktu, membeli ide, membeli karya saya, benar-benar apresiasi gitu. Jadi istilahnya mungkin kalau seandainya menurut mereka itu cukup mahal atau cukup tinggi harganya, itu mereka worth it beli itu gitu loh. Karena kualitasnya juga bagus gitu ya. Iya, karena saya juga ngerjainnya kan juga nggak asal-asal juga. Jadi saya ini Mbak Isti, ada yang harus saya tekankan. Jadi pengerjaan semua karya saya ini jahit tangan, homemade banget gitu ya Bu. Nggak ada yang jahit mesin. Itulah kenapa saya tetap mempertahankan itu untuk trademark karya saya juga gitu. Jadi seandainya orang mau membeli karya saya, menurut mereka harganya cukup wow gitu ya, tapi ada sesuatu yang mereka dapat. Ya, mereka dapat karya tangan saya, benar-benar karya tangan saya gitu, enggak ada mesin gitu. Tadi melihat emang kalau di pasar gitu ya Bu, banyak banget masyarakat tuh nilai dari harga biasanya. Nah kalau dari Bu Fani sendiri untuk pemasarannya sendiri, kalau menemui terkait masyarakat, mungkin banyak di lingkungan sekitar gitu ya, masyarakat kalau nawar harga tuh suka kebangetan Bu, sampai setengah harga kayak gitu. Nah biasanya seperempat aja pernah Mbak? Iya, cara nanggepin masyarakatnya itu gimana nih Bu? Saya sih biasanya mengedukasi mereka, tetap istilahnya kenapa saya ada di harga price list tersebut gitu kan. Seandainya di sana orang suka membandingin toh, di toko sebelah cuma segini, tapi saya enggak terus marah-marah gitu. Jadi saya mengedukasi, ya mungkin kalau ibu lihat yang di toko sebelah dengan bahan yang mungkin mereka menekan bahan seminim mungkin supaya mereka dapat jual harga semurah mungkin. Satu,
Kedua, saya kan milihnya kan semua yang berkualitas. Dalam arti kalau orang nggak percaya bisa datang ke tempat saya, bisa lihat kualitas bahan-bahan bakunya, meskipun sampai yang di dalam pun kayak dakronnya ini Mbak Isti, saya bukan beli curah, saya tetap bisa dipertanggungjawabkan isinya ini tetap ada mereknya dan sudah ber-SNI. Nah itu. Terus untuk yang lain biasanya saya kalau mereka tetap menawar dengan harga yang itu ya saya akan tawarkan. Kalau memang ibu ada budget tertentu, saya bisa buatkan, saya buatkan sesuai budget gitu ya. Jadi open, walaupun masyarakat mungkin nawarnya rada sadis gitu ya, tetap diedukasi karena produk dan bahan-bahannya juga disesuaikan dengan harga. Kemudian kalau melihat persaingan nih Bu, banyak pendatang baru mungkin, terus ada yang banting harga gitu Bu, bakar uang dulu sistemnya. Nah biasanya gimana cara Bu Fani agar produk dan usaha Bu Fani ini tetap bisa bertahan di tengah banyak persaingan? Ya, kalau saya nggak ada promo. Saya dari awal itu melakukan usaha apapun tidak pernah ada diskon. Karena diskon itu seringkali nanti dipakai acuan orang untuk nyerang balik ke kita, gitu kan. Ini soalnya bukan toko retail, jadi saya nggak bisa pakai diskon. Gitu. Saya hanya bisa pakai free gift sebagai strategi saya untuk bisa tetap jalan. Kalau saya seandainya jual 100, saya orang minta potongan diskon, saya kasih diskon 10%. Nextnya dia kan minta 10% terus gitu. Tapi kalau setiap kali dia order 100, di dalam boxnya itu saya kasih free gift, entah mungkin bentuknya apa kayak yang kecil kayak atau apa kayak, itu dia kan lebih seneng gitu kan. Dan kedua, saya selalu bikin orang yang nggak bikin. Contoh kalau orang ke kanan, saya ke kiri. Nyari ide yang orang lain nggak punya gitu ya Bu. Jadi istilahnya orang nggak bisa bandingin karya saya dengan karya orang lain karena memang orang lain nggak bikin. Gitu. Kalau melihat ini Bu, kalau di zaman sekarang nih ya Bu, mungkin banyak masyarakat, anak-anak, ibu-ibu yang udah ini Bu, kalau udah megang gadget gitu ya, terus mungkin banyak game-game online yang lebih bisa bikin mereka lebih fokus ke game online gitu Bu. Jadi mungkin mereka cara pandang terkait produk handmade, kerajinan tangan itu rendah gitu. Nah cara Bu Fani tetap bertahan dan meyakinkan ke masyarakat kalau produk ini tuh bisa bertahan di era digital dan banyaknya game online itu seperti apa? Ya, kalau untuk masalah kita bertahan di dunia digital sekarang, bagaimanapun untuk karya-karya handmade itu akan selalu punya tempat sendiri. Dia nggak akan pernah tergusur karena bagaimanapun karya seni itu selalu punya tempat sendiri yang tidak bisa dijajah oleh digital gitu ya. Contoh kayak pelukis, sekarang banyak pelukis digital tapi pelukis istilahnya klasik menggunakan cat minyak, dia tetap punya kelasnya sendiri, tetap punya ruangnya sendiri, ada marketnya tertentu. Iya, tetap nggak bisa diganti kan. Nah itu sama dengan karya sekarang. Terus kalau untuk sayanya caranya bagaimana ya, saya mengedukasi untuk anak-anak sejak usia dini mengenal bagaimana karya tangan itu sesuatu hal yang mengasihkan. Nanti Mbak Esti bisa lihat kelas saya yang anak-anak juga ya, karena ternyata Bu Fani ini juga menyediakan layanan untuk kelas gitu ya Bu, ya, anak-anak biar lebih tertarik buat kerajinan. Saya justru pertama kali punya ide atau beban untuk mengajar kelas itu justru untuk anak-anak ya, karena kita lihat zaman sekarang itu anak-anak benar-benar parah gadgetnya, nggak zamannya kita dulu yang main peta umpet lari-lari kemana-mana. Sekarang semua anak sudah begini terus gitu, sedangkan diajak ngomong orang tuanya itu masih begini gitu kan. Itu benar-benar kayak menimbulkan satu perhatian buat saya, lihat aduh nih nggak bisa kayak gini gitu loh ya. Nah caranya bagaimana ya, saya berusaha mengulik apa yang saya lakukan dulu, apa yang membuat saya senang zaman saya dulu kecil itu apa gitu kan. Nah waktu itu saya senang kerajinan tangan gitu kan, saya senang kerajinan, ya kenapa enggak ini saya ajak anak-anak zaman sekarang ini untuk bikin gitu. Mungkin mereka nggak suka karena nggak kenal kan gitu loh. Nah ini tugas saya untuk mengenalkan ke mereka. Jadi biar anak-anak ini juga nggak terpaku sama game online ya Bu. Iya. Jadi idenya, kreativitasnya tetap bisa terasa. Iya, tetap mereka punya skill khusus juga. Kemudian kalau untuk ini Bu, promosi untuk produk dan layanan untuk pelatihan kelas ini seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bu Mika sendiri?
Kalau pelayanannya itu banyak Mbak, saya dari perorangan, dari grup, terus dari kemarin itu saya juga diminta dari Kementerian Perdagangan provinsi untuk mengajar. Jadi kalau marketnya mengajar itu nggak cuman per orang aja sih. Ini saya baru mau nembusin ke sekolah-sekolah sebagai ekskul. Ini baru saya proses, mungkin nanti setelah semesteran sini selesai ya, saya baru masukin ke proposal ke sekolah-sekolah. Untuk handicraft ini bisa menjadi salah satu ekstrakurikulernya mereka gitu loh. Iya betul. Di tengah banyaknya ini ya Bu, goncangan digital, jadi tetap bisa ada ekstrakurikuler Iya. buat mereka. Jadi untuk mengenalkan produk di handicraft sendiri nih Bu, dari awal produksinya, maksudnya dari awal dirintis sampai saat ini bisa menjangkau banyak masyarakat luas gitu, biasanya kegiatan apa aja yang sudah Bu Fani ikuti? Misal mungkin pameran, Iya. Pameran ya, pameran itu udah pasti. Pameran itu pasti, dan pameran itu kan ada solo art market, ada solo artos, ada festival payung, terus istilahnya untuk pameran-pameran yang personal, mungkin kayak di mall atau apa seasonal gitulah. Mungkin biasanya kan musim-musim liburan gitu. Nah, kita sering pameran-pameran seperti itu biasanya. jadi buat mengenalkan ke masyarakat juga sering ikut pameran gitu ya Bu, jadi terbuka sekali ketika masyarakat ini mau tanya-tanya, mau lihat-lihat. Oh iya, kita kalau pameran tuh dengan ciri khas kita ada workshop. Ya, kita ada workshop. Jadi kalaupun seandainya kita ada kelas itu, kita akan coba untuk membuat sesuatu yang simple kayak gini. Ini kan anak-anak bisa kerjain gitu kan. Jadi kita selalu ada workshop supaya orang bisa icip-icip lah, kita ngomong bisa icip-icip Dan tahu prosesnya juga iya, gitu tahu ya Bu. prosesnya. Dengan gitu mereka bisa menghargai satu karya gitu. Ternyata aduh, bikin begini aja lama ya gitu loh. Nah, mereka kadang kalau tidak terjun, mereka nggak bisa membayangkan betapa sulitnya kita membuat satu karya itu perlu berapa hari gitu kan, perlu trial error dan lain sebagainya. Tadi kalau melihat produk ini kan kerajinan tangan yang homemade gitu ya Bu, perlu detailnya, perlu idenya seperti itu. Nah, ini untuk pengerjaannya sendiri itu Bu Fani mengerjakan sendiri atau ada karyawan atau seseorang yang membantu gitu Bu dalam proses ini? Kebetulan saya hanya dibantu sama mama saya, beliau juga guru saya. Jadi semua ilmu yang saya dapat ini dari beliau, suka plekenian dan lain-lain juga dari beliau gitu ya. Jadi yang pasti adalah ibu saya. Tapi kalau untuk apabila ada terjadi orderan dalam jumlah yang besar, saya ada tim sih, ada tim. Jadi tim ini biasanya adalah beberapa teman-teman komunitas saya Yang punya minat sama gitu. yang punya minat yang sama dengan standar istilahnya untuk kualitas jahitan yang 11-12 dengan standar saya gitu. Nah, biasanya kalau untuk pengerjaan yang dalam jumlah besar itu biasanya saya langsung open ke mereka. Kita ada job, ini siapa yang mau? Langsung saya bagi Mbak. Jadi istilahnya kan kita juga bagi berkat juga buat keluarganya mereka ya. Betul. Jadi ada tim yang memang itu udah cukup dikenal dan cukup diketahui gitu ya Bu, kualitas pekerjaannya seperti itu. Nah, kemudian untuk meningkatkan kompetensi sendiri nih Bu, buat terkait mungkin usahanya sendiri, produksinya, apa terkait pemasarannya, digital dan lain-lain gitu, untuk mengembangkan terkait itu sendiri ya Bu, dari Bu Fani atau mungkin tim-tim dari Bu Fani gitu, mengikuti pelatihan gitu juga nggak ya Bu, mungkin pelatihan yang diadakan oleh kementerian atau mungkin pelatihan-pelatihan individu atau mandiri seperti itu. Kalau untuk pelatihan untuk mengupgrade diri sendiri, ini sebenarnya kita banyak sih sumbernya. Justru kalau dari kementerian malah nggak ada. Dari kementerian malah nggak ada ya, karena bagaimanapun kan kalau kementerian itu justru minta kita untuk dari narasumber gitu kan. Tapi kalau saya sendiri itu biasanya ya tiba-tiba ada ide aja mau bikin apa. Kebetulan karena saya dan ibu ini sama-sama di dunia menjahit dan dunia fashion, jadi untuk bikin pola dan lain sebagainya itu kita bisa atasi sendiri gitu. Nah itu terus otomatis juga pasti lewat
ini ya, lewat medsos, lewat digital, jadi kayak Pinterest dan lain-lain, kita pasti update juga gitu. Karena bagaimanapun kan kita nggak boleh puas dengan kita sendiri, kita harus lihat dunia luar juga kayak gimana, mana yang bisa diadopt untuk kita, mana yang cocok gitu. Jadi tetap ngikutin perkembangan yang Iya, ada gitu Ibu pasti. dari media sosial terutama. Pasti. Kemudian untuk ini Bu, terkait produksi dan usaha ini mulai dirintis itu untuk modal awalnya gitu Bu, itu dari modal sendiri kah atau ada bantuan investasi dari pihak luar seperti itu? Nggak ada Mbak, jadi saya tuh dari awal itu semua modal sendiri ya. Dan kalaupun Mbak boleh tahu, saya itu kemarin itu yang pertama kali saya bikin ini, saya tuh cuma punya kain warna hijau ini dan warna merah ini, dan ukurannya itu cuman 25 kali 30, 2 lembar, yang merahnya 1 lembar, yang hijau 1 lembar, dari situ aja. Dan waktu itu kan saya cuman beli paling cuma 10.000 Mbak, benangnya juga cuman benang merah sama hijau, tahun 2013 benang juga masih murah, jadi nggak sampai 10.000 waktu itu saya beli ini. Dan dari situ ya memang istilahnya ada minat ya, terus ada orang pesan, pelan-pelan saya beli satu beli jadi 1 meter, beli setengah meter, ya kita ngalamin sih waktu itu, yang beli cuman 25 kali 30 cm 1 lembar, kita beli seperempat, terus ntar beli setengah 1, sekarang bisa nimbun beberapa. Oke, kalau terkait ini Bu, kalau terkait aspek hukum dan legalitasnya itu seperti apa Bu dari usaha Behind the Craft ini sendiri? Oke, Behind the Craft sih sebenarnya perizinan sudah lengkap ya Mbak, UMKNIB sudah ada, terus kebetulan kita untuk merek juga sudah kita daftarkan ke DJKI juga, Kementerian itu untuk paten merek ya. Berarti emang keberadaan merek dan perizinan ini memang penting sekali ya Bu untuk usaha, apalagi usaha yang kreatif dan memerlukan ide ini yang nggak gampang gitu ya Bu. Ya, saya create usaha ini kan maunya jangka lama ya Mbak, jadi jangan sampai istilahnya itu apa yang kita lakukan kerja keras hari ini itu terus akhirnya orang lain yang menuai gitu kan, dicomot orang. Ya istilahnya kan kita lihat ya, kalau foto karya aja kita udah watermark aja bisa disalahgunakan sama orang lain gitu, apalagi untuk merek. Jadi karena saya create ini adalah untuk jangka panjang, saya merintisnya untuk bisa dilanjutkan anak saya besok, jadi ya ini salah satu tindakan yang harus saya lakukan, yaitu nyelamatin merek saya ini. Berarti emang untuk usaha Behind the Craft ini sudah sangat ini ya Bu, memperhatikan segala aspeknya, mulai dari produksinya, kemudian pemasarannya, kemudian legalitasnya juga sudah diperhitungkan dan diperhatikan matang-matang supaya nanti usaha ini juga tetap bisa sustain di tengah banyaknya persaingan dan adanya digitalisasi yang ada saat ini begitu. Nah mungkin kita bisa lanjut ya Bu untuk melihat teman-teman adik-adik yang saat ini sedang belajar buat kerajinan dari flanel juga gitu. Jadi karena Behind the Craft ini selain memproduksi produk-produk, kita juga ada terkait pembelajaran untuk anak-anak untuk pembuatan media kreasi dari flanel seperti itu. Merupakan potret pembelajaran untuk kelas pembuatan boneka dari kain flanel. Dengan begini mungkin bisa menjadi salah satu solusi ya bagi ibu-ibu mungkin ya, supaya anaknya bisa lebih produktif, lebih kreatif dan inisiatif seperti itu. Ini juga sekaligus bisa mengalihkan perhatian sejenak anak-anak dari godaan bermain game online, gadget ataupun menonton televisi. Nah, dengan adanya kelas seperti ini, anak-anak pun bisa lebih menikmati masa-masa mereka ya. Kalau ada yang mau ikutan kelasnya bisa sambil untuk kerja sampingan sih Mbak ya. Untuk mahasiswa biasanya kan lebih kreatif ya, bikin kopi sudah atau apa, itu bisa nanti belajar sama saya, datang aja ke sini. Nggak cuma anak-anak aja ya Bu, berarti buat bisa sampai ibu-ibu aja juga udah sepuh pun juga bisa, supaya kalau untuk sepuh malah saya lebih bagus ya, karena mereka nggak pikun sih Mbak. Nggak pikun, terus otot-ototnya juga lebih, kalau orang udah tahu kan biasanya kan suka tremor tuh. Nah ini juga mereka lebih fokus juga.
Jadi mungkin nanti teman-teman yang mau belajar bikin kerajinan flanel, buket wisuda atau mungkin boneka wisuda dan lain-lain, nanti bisa kita taruh alamat di handicraft di sini. Nah, berikut ini merupakan salah satu produk pesanan ya dari customer handicraft untuk mainan anak. Jadi nanti anak itu merangkai, ini contohnya seperti ini. Nah, kita bikin seperti ini. Terus saya hanya siapin ini dan nanti anak-anak potong sendiri. Nih, ini potong, tempel. Terus karena ini untuk anak-anak usia dini, jadi tidak ada menjahit, hanya gunting dan merangkai. Sudah ada polanya gitu ya, Bu? Sudah ada polanya, sudah saya gambar di sini, nih sudah gambar. Mereka tinggal gunting aja, dan ini panduannya. Nanti kurang lebih jadinya akan seperti ini. Nah, ini kan mereka bisa belajar sambil bermain, kan? Nggak istilahnya nggak melulu main gadget. Dengan ini kan mereka asik, ya meskipun mungkin bisa setengah jam atau 1 jam lumayan lah. Nah, ini. Dan berikut ini juga merupakan salah satu produk pesanan lain di handicraft ya untuk gift anniversary doll in frame, dan ini sangat menarik sekali jika digunakan atau diberikan kepada orang-orang tersayang kita tentunya. Bu, ini mau minta testimoninya mungkin dengan Ibu siapa, Bu? Saya dari Solo. Oke, dari Solo. Ini kalau dilihat cukup banyak banget nih, Bu, orderan tadi dari Bu Fani ya. Ini untuk keperluan apa nih, Bu? Untuk hampers Natal. Nah, dari Ibu sendiri nih termasuk pelanggan baru atau pelanggan setia nih dari Bu Fani nih, Bu? Bulan setia sih. Boleh tahu gimana kesan terhadap produk dari Bu Fani nih, Bu? Apakah memuaskan atau ada kritik saran seperti itu, Bu? Memuaskan sih, memuaskan banget. Saya suka tuh yang kayak produk-produk do it yourself untuk ngasih kado kan, jadi anak bisa berkreativitas, dan hasilnya dari Fanny ini rapi dan cukup menantang, menarik untuk dikerjakan anak-anak. Bisa dipercaya ya, Bu ya? Bisa dibilang seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Semoga suka dengan produknya.